Doa setelah wudhu juga demikian. Kan di dalam hadisnya nggak disebutkan ngangkat tangan. Nanti kaum muslimin ngangkat tangan setelah wudhu dilarang, nggak boleh ini. Nggak seperti itu. Silahkan kalau mau angkat tangan di situ silahkan. Nah nanti kalau cara berpikirnya seperti itu, saya juga katakan kepada antum yang nggak boleh kan dia. Antum ngerapatin kaki ketika sujud juga nggak boleh. Kenapa? Hadis Aisyah itu menyebutkan waktunya itu sholat malam. Itu Ibunda Aisyah itu kan meraba-raba kakinya Rasulullah, didapati kakinya Rasulullah itu dirapatin. Itu ketika sholat malam. Ibunda Aisyah tidur. Adakah kalau Ibunda Aisyah tidur Rasulullah sholat berarti itu sholat wajib? Enggak, itu sholat malam. Lah antum ngerapatin kakinya ketika sujud, sholat kapan? Cari hadisnya yang sholat 5 waktu Nabi mengerjakannya ngerapatin kaki itu ketika sujud. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Nah, permasalahan selanjutnya di sini apa? Mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat. Ini masalah lagi. Ini masalah selanjutnya. Oke, boleh kalau begitu berdoa, tapi nggak boleh ngangkat tangan. Lagi berantem lagi gini nah kaum muslimin. Yang mengangkat tangan maupun tidak mengangkat tangan silahkan gitu setelah sholat. Boleh atau tidak boleh silahkan. Untuk perkara ini Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Mubarakfuri, bukan Sofi Rahman Mubarakfuri loh ya, bedain. Mubarakfur ini kotanya para ulama memang di India sana. Banyak melahirkan para ulama hadis di situ. Kalau antum baca Rahik Maktum itu disusun Sofi Rahman Al-Mubarakfuri ini baru-barusan saja. Nanti di tahun di abad ke-14 Hijriah, tahun 1300-an Hijriah, saya lupa tepatnya itu tahun berapa, 1300-an Hijriah, Al-Allamah Muhammad Ibn Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Mubarakfuri, beliau menyusun kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah penjelasan terhadap Sunan At-Tirmidzi. Ini diantara syarahnya Sunan At-Tirmidzi yang dianggap paling komplit. Tetapi di dalam mensyarah ini beliau banyak menukil dan mengutip dari pendapat atau qaulnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Nah, ketika beliau menjelaskan permasalahan ini, beliau mengatakan faidah. Salah satu faidah yang hendak beliau sampaikan dalam pembahasan doa setelah sholat itu, ikhtalafal ulama fi hadhil azminah. Para ulama di zaman ini, itu zaman ini pada masa beliau 1300-an Hijriah. Ya sampai sekarang ini 1400-an Hijriah juga masih khilaf. Ikhtalafa dalam hal apa? Fid du'a ba'da shalah rafi'an yadayhi, dengan mengangkat kedua tangannya. Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan apa? Yajuz. Faqala ba'duhum anna dzalika yajuz. Sebagian dari mereka mengatakan yang demikian ini boleh. Sebagian lagi mengatakan apa? Wa qala ba'duhum la yajuz dhannan minhum annahu bid'ah. Berdasarkan prasangka dari mereka kalau itu bid'ah. Jadi komentar beliau di sini ya, di Tuhfatul Ahwazi, Al-Allamah Al-Mubarakfuri tadi mengatakan dhannan minhum, didasarkan prasangka mereka kalau itu bid'ah. Artinya apa? Bukan bid'ah gitu. Maka beliau memaparkan dalil-dalil ulama yang membolehkan. Maka istadalla man qala bi jawazi, beristidlal mereka yang membolehkan itu bi khamsati ahadits, dengan 5 hadis. 5 hadis ini
Masing-masing beliau komentari nggak selamat dari kedhaifan. Artinya hadis yang secara khusus menyatakan Rasulullah pernah ngangkat tangan ketika berdoa setelah sholat, ini nggak ada yang sahih hadisnya. Masing-masing dari sanadnya itu ada masalah. Tetapi yang demikian, apakah lantas terlarang sama sekali? Mereka yang membolehkan itu berdalilkan lagi dengan keumuman hadis doa setelah sholat, seperti hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Hadis Mu'adz bin Jabal kan tidak disebutkan secara spesifik kamu angkat tangan, tetapi Nabi tadi apa? Mengatakan jangan tinggalkan kalimat ini di akhir sholat kamu, gitu. Artinya di situ Nabi SAW tidak memerintahkan angkat tangan di situ, gitu. Nah, bagi mereka yang mau angkat tangan gimana? Karena angkat tangan itu adalah bagian dari apa? Dari adab dalam berdoa. Dijelaskan di hadis yang lain, bukan ketika hadis yang untuk doa setelah sholat, gitu. Kalau yang doa setelah sholat itu secara khusus redaksinya memang nggak ada yang sahih yang menyebutkan angkat tangan. Tetapi dalam hal ini boleh nggak kita mengambil dalil adab berdoa dengan mengangkat tangan di hadis lain di luar di luar waktu setelah sholat ini untuk dibawa ke waktu sholat ini, boleh atau nggak boleh? Boleh. Yang melarang nggak boleh. Kenapa? Harus khusus dalilnya, gitu loh. Dalam hal ini kan kita nggak bisa mengkhususkan suatu dalil dalam keadaan yang masih umum, dalam keadaan yang dibebaskan. Nah, di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya adab pada saat berdoa itu adalah mengangkat tangan. Itu kalau antum sudah pernah mempelajari Arba'in Nawawiyah kan lewat itu di hadis yang orang ketika safar itu, yamuddu yadaihi ila sama'i yaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Dia menengadahkan tangannya ke langit mengatakan ya Rabb ya Rabb. Wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, pakaiannya haram, dia dikasih dikasih nutrisi itu dengan yang haram, bagaimana bisa diterima doanya, gitu. Nah, dalam hal ini hadis ini menyebutkan adab pada saat orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengangkat tangan. Dan ini umum. Berdoa dimanapun, apakah dikhususkan doa ngangkat tangan itu ketika safar aja? Enggak. Tetapi di doa-doa yang lain kalau memang mau mengangkat tangan ketika berdoa silahkan, gitu loh. Kemudian di hadis yang lain, innallaha hayyun karim. Allah itu hayy, malu, karim, dan maha pemberi, pemurah, gitu. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Malu kepada hambanya ketika dia menengadahkan tangannya minta kepada Allah kemudian mengembalikannya dalam keadaan nggak bawa apa-apa, itu Allah malu. Ini menunjukkan bahwasanya hamba itu ketika dia berdoa kepada Allah langsung dikasih, gitu loh. Nah, hanya saja nanti pemberian Allah Subhanahu wa taala ada yang sesuai permintaan atau diganti dengan yang lebih baik, atau nanti ditunda dan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mengangkat tangan ini disampaikan kebolehannya itu di hadis-hadis yang lain. Yang khusus setelah sholat nggak ada hadisnya. Nah, mereka yang berpandangan ketika nggak ada hadis yang sahih yang menunjukkan kebolehan mengangkat tangan untuk berdoa setelah sholat, maka pendapatnya ya udah nggak boleh ngangkat tangan di situ. Tetapi bagi kami bersama para ulama yang membolehkan. Saya pribadi bersama para ulama yang membolehkan. Karena ketika sudah ditetapkan sebagai adab di dalam doa itu mengangkat tangan, yang ini boleh dibawa ke keadaan ini. Keadaan di luar waktu setelah sholat yang sudah ditetapkan mengangkat tangan, ini mau dibawa kepada keadaan yang setelah sholat ini boleh. Doa setelah wudhu juga demikian. Kan di dalam hadisnya nggak disebutkan ngangkat tangan. Nanti kaum muslimin ngangkat tangan setelah wudhu dilarang, nggak boleh ini. Nggak seperti itu. Silahkan kalau mau ngangkat tangan di situ silahkan.
Nah, nanti kalau cara berpikirnya seperti itu, saya juga katakan kepada antum yang nggak boleh kan dia. Antum ngerapatin kaki ketika sujud juga nggak boleh. Kenapa? Hadis Aisyah itu menyebutkan waktunya itu sholat malam. Itu Ibunda Aisyah itu kan meraba-raba kakinya Rasulullah, didapati kakinya Rasulullah itu dirapatin. Itu ketika sholat malam. Ibunda Aisyah tidur. Adakah kalau Ibunda Aisyah tidur Rasulullah sholat berarti itu sholat wajib? Enggak, itu sholat malam. Lah antum ngerapatin kakinya ketika sujud, sholat kapan? Cari hadisnya yang sholat 5 waktu Nabi mengerjakannya ngerapatin kaki gitu ketika sujud. Kalau main khusus-khususan kayak gitu. Nah ini kan ngambil yang umum, ngambil dari sholat malam dipakai di sholat di sholat maktubah yang 5 waktu untuk ngerapatin kaki itu. Nah demikian pula doa ini gitu loh. Dari dalil yang umum boleh mengangkat tangan, bawa juga kepada yang ini. Nah ini kalau cara berpikirnya khusus-khususan yang kayak gitu, semuanya harus dalil yang khusus, jadi nggak ada dalil kita ini gitu. Dan jadi terlarang semuanya. Tetapi selama masih ada dalil yang umum yang bisa ditarik untuk membenarkan suatu permasalahan, ini permasalahan insya Allah nggak harus diperdebatkan, insya Allah nggak harus dipertentangkan, dan insya Allah nggak harus jadi polemik di tengah-tengah kaum muslimin bahwasanya Anda di atas yang hak, Anda di atas yang batil. Nggak seperti ini. Selama nanti itu ada dalil, silahkan Anda untuk mengambil pendapat tersebut. Bagi mereka yang tidak mengambil pendapat tersebut, ya sudah, buka hatinya selebar-lebarnya, buka toleransi selebar-lebarnya. Jangan kemudian menganggap atau menilai mereka yang tidak sependapat dengan pendapat yang kita ambil itu berada di luar jalan atau di luar manhaj, di luar sunnah. Itu tidak seperti itu cara kita bersikap di dalam bermuamalah dan di dalam berukhuwah dengan kaum muslimin yang lain. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.